Yang lebih tepatnya mulkan jabariyah itu pemerintahan bebas. Ya demokrasi ini. Ada kebebasan di dalamnya. Di dalam demokrasi ini. Nah yang ditutupi oleh Hizbut Tahrir kalimatnya begini. Fatakunu masya'allahu antakun. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya ini yang jadi persoalan. Zaman demokrasi itu takdir dari Allah. Nah sengaja ditutup-tutupi oleh orang Hizbut Tahrir. Jadi sebetulnya begini, saya coba ingin gunakan bahasa sederhana. Menolak demokrasi berarti menolak takdir. Betul kan? Jadi kalimatnya begitu. Menentang demokrasi berarti menentang takdir. Mengharamkan demokrasi berarti mengharamkan takdir. Mengingkari demokrasi, mengkafiri demokrasi berarti kafir dengan takdir Allah. Tak ulangi lagi, mengingkari, mengkafiri demokrasi berarti ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sabda Nabi loh, yang juga diimani oleh Hizbut Tahrir. Cuma mereka manipulasi, dipotong, nggak dibaca yang ini. Karena ngapa? Ya buat nyemangatin jamaah dia. Seolah-olah mereka punya dalil kalau memperjuangkan khilafah tersebut. Ya, termasuk khilafatul muslimin juga itu. Memanipulasi hadis ini. Padahal fatakunu masya'allahu antakun. Adanya demokrasi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sekarang tonton ulasan berikut ini. Itu fase kebebasan. Pemerintahan bebas. Ya sampai sekarang ini fatakunu masya'allahu antakun. Zaman pemerintahan itu, demokrasi itu, kalau pemerintahan bebas berarti demokrasi kan, pemilihan soalnya. Adanya atas takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya atas takdir kehendak, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demokrasi ini nggak bisa ditolak. Ini takdir. Puas nggak puas, ini takdir. Masih mending demokrasi daripada kerajaan, Pak. Kerajaan mah nggak ganti-ganti. Bosan kita, habis dia anaknya, habis anaknya cucunya, bosan kan kita. Kalau demokrasi masih mending, bisa gantian. Tergantung faksi mana yang lebih sempat untuk berkuasa. Saya lanjutkan, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Dan zaman pemerintahan bebas demokrasi ini akan berakhir juga. Kalau Allah sudah menghendaki untuk berakhir. Kehendak Allah juga. Jadi sabar aja. Dipaksain juga revolusi. Kita ganti sistem negara kita. Dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara apa nama gitu kan. Nggak bisa. Kita ganti sistem dunia. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak bisa. Rusak malah kita. Malah perang saudara. Kalau maksa untuk menggantinya. Nggak bisa. Karena takdir. Nah ini aspek sakralnya di sini, periode kepemimpinan itu, pemerintahan itu, yang nggak bisa kita tolak. Masa kita mengingkari kehendak Allah, kan begitu, memaksakan kehendak. Lantas kemudian yang berikutnya baru masuk fase kelima. Selesai masa demokrasi itu matakunu khilafatan, baru hadirlah khilafah ala minhajin nubuwah dengan metode kenabian lagi. Khilafah balik lagi. Wasakata, summa sakata. Tapi habis itu Nabi diam, nggak ngomong lagi. Loh mengapa Nabi diam? Ada kemungkinan besar Nabi menegaskan tentang itu setelah khilafah ala minhajin nubuwah, maka terjadilah kiamat kubra. Jadi bapak-bapak kalau ngarep betul masuk periode kelima berarti pengen hadir di hari kiamat dong. Kalau saya nggak sanggup, Pak, bener aja. Mending nggak usah kalau sayanya. Makanya kita ini nggak usah ngeburu-ngeburi periode tegakkan khilafah. Itulah mengapa mubadir, Pak, berjuang menegakkan khilafah itu nggak ada pahalanya. Malah kalau diwajibkan jadi bid'ah dia. Karena nggak ada satupun perintah dalam Quran dan hadis. Perintah menegakkan khilafah itu nggak ada. Jadi kalau kita memperjuangkannya mubadir, malah bid'ah itu. Mengada-ngada dalam syariat itu namanya. Carilah dalam Quran. Ini bukan perintah ini, kabar tentang takdir, informasi, bukan perintah. Perintah itu aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Saya pernah ketawa mampir di suatu masjid, ibu-ibu lagi pengajian,
Pematerinya tuh teriak-teriak ceramah ngajak mendirikan khilafah. Ketawa sayanya. Mengapa? Kok ibu-ibu diajak diriin khilafah? Suruh aja nurut sama lakinya ibu-ibu itu. Bu, jangan matre, nurut sama laki, khidmat, ini pahalanya masuk surga. Ngapa ngajak-ngajak khilafah gitu? Sesuatu yang nggak ada perintahnya, kok diajak aja? Malah mubadzir, nggak ada pahalanya, malah ngelawan suami nanti dia. Kan bagaimana ngelawan suami, Pak? Ngebantah sama suaminya dia. Dia lebih taat sama pemimpinnya di kelompok dia daripada sama suaminya. Malah masuk neraka itu. Jangan macam-macam. Wanita kok diajari, ibu-ibu kok diajarin negain khilafah gitu. Pakai demo lagi ya. Subhanallah. Baik, saya hadis pertama yang saya baca. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Di hadis berikutnya kita akan dihadapkan dengan satu ketetapan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah Islamiyah itu sampai Turki Utsmani itu salah. Turki Utsmani itu bukan khilafah, kerajaan. Bukan khilafah, beda. Itu dinasti, bukan khilafah. Khilafah dipilih pemimpinnya. Malah yang mendekati sistem khilafah itu demokrasi. Karena sistem pemilihan. Ahlul halli wal aqdi. Kalau kerajaan tidak dipilih, turun-temurun. Paling bapaknya dah tua kok nggak mati-mati bapak gua ini. Pengen gantian gua jadi raja. Racun aja tuh bapaknya. Biar cepat jadi raja. Kan begitu. Itu banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian di zaman kerajaan itu. Makanya tadi, periode kepemimpinan itu ada yang sakral, yang memang takdir, ada yang memang ada unsur profan, manusia, politik murni. Jadi itu yang harus kita pahami. Nabi bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi cuma 30 tahun. Enggak lama. Tsumma mulkun ba'da dzalik, jelas sekali. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Setelah masa khilafah gantilah dengan kerajaan. Jelas sekali bahasanya, bukan khilafah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, itu bukan khilafah, itu kerajaan. Bahasa Nabi sudah sedemikian rupa. Lalu kemudian dikatakan imsik alaika khilafata Abu Bakrin. Silahkan hitung olehmu khilafah Abu Bakrin, kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun. Wa khilafata Umar, kekhalifahan Umar 10 tahun. Wa khilafata Utsman 12 tahun. Wa khilafata Ali 6 tahun. Jadi 30 pas. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Makanya setelah Imam Ali wafat, Pak, orang membaiat Imam Hasan sebagai khalifah. Maka Muawiyah memberontak. Karena Muawiyah memberontak, Imam Hasan bin Ali langsung menyerahkan kekuasaan, mundur. Alasannya bukan takut, bukan kalah. Kalau kita perang lagi terlalu banyak nyawa yang dikorbankan, maka dia mundur. Banyak orang yang menghujat Muawiyah. Ya, ada unsur manusiawi. Muawiyah punya ambisi berkuasa. Mengapa dia punya ambisi berkuasa? Karena dia terah kekuasaan. Bapaknya kan Abu Sofyan, mantan penguasa Mekah. Apa orang sekarang tuh darah orde baru gitu ya, atau darah orde lama gitu ya, Pak. Mau nggak mau itu ada tendensi kekuasaan. Karena dulu bapak moyangnya adalah penguasa. Itu manusiawi. Tapi di sisi manusiawi itu ada takdir. Seandainya Muawiyah tidak jadi khalifah, tidak jadi raja pertama Bani Umayyah, maka berarti meleset sabda Nabi. Lebih dong dari 30 tahun. Nah, begitu maksud saya. Jadi antara takdir dengan pertarungan ambisi manusia dalam politik itu tetap ada. Perkawinan. Mana sisi manusia murni, mana yang memang sisi takdir, ya kita harus cermat saja membedakannya sedemikian rupa. Nah, terkait dengan perkara ini saya ambil contoh sederhana misalnya. Kepemimpinan nubuah Rasulullah periode pertama yang cuma 10 tahun. Itu uniknya, Pak. Mengapa harus Nabi yang begitu? Karena Nabi itu jadi eksekutifnya, jadi legislatifnya, nggak ada yang ngawasin kan Nabi itu, nggak ada legislatif yang ngawasin, dia sendiri yang mengawasi.
Israel, Jibril langsung yang mengawasi. Beliau juga langsung yudikatifnya. Penegakan hukum kan ke Nabi semua di zaman itu. Apa kata Nabi? Jadi eksekutif di beliau, legislatif di beliau, yudikatif di beliau semua. Makanya yang gitu hanya bisa Nabi yang jadi pemimpin. Kalau saya Pak jadi pemimpin kayak gitu, saya eksekutif, saya legislatif, saya yudikatif, Fir'aun saya yakin. Saya kalau bisa jadi presiden kayak gitu model, tak cari semua orang cantik se-Indonesia ini, tak kawin semua Pak. Kalau nggak mau tak beleh ke bapaknya. Wong saya yang nentuin. Ya, Kim Jong Un kan begitu, Kim Jong Un ya. Korea Utara itu, semua orang cantik. Kalau nggak mau nikah sama dia, dibunuh. Begitu. Karena ngapa? Kontrol eksekutif, legislatif, yudikatif di tangan dia semua. Tanya orang kalau menguasai trias politika tiga-tiganya, ya jadi Fir'aun dia. Minimal Kim Jong Un, minimal itu. Kakak kandungnya jadi bunuhnya, kakak tiri ya. Satu bapak beda ibu gitu. Sampai segitunya mereka. Jadi kepemimpinan nubuah itu hanya bisa Nabi. Selain Nabi nggak bisa. Pasti zalim Pak. Manusia itu begitu. Iyalah. Masih jadi marbot masjid. Maaf ya Ustaz. Dengan umpama kan jadi marbot masjid, tawadu, badan masih kurus misalnya kan. Anak 6 kan gitu ya. Makan apa adanya. Begitu nyalek jadi anggota dewan, lain Pak. Jadi anggota dewan misalnya anggota dewan provinsi Lampung, mulai bau naik gitu kan. Dadam busung, dagu landonga, kan begitu. Nggak mau lagi bawa yang biasa-biasa, maunya mobil-mobil mewah. Itu manusia tuh punya kecenderungan. Termasuk saya lah. Kita bisa mengkritik jangan korupsi, karena kita belum jadi. Coba kalau sudah jadi, belum tentu. Jangan-jangan lebih banyak lagi kan? Manusia tuh punya kecenderungan begitu. Ada unsur manusiawinya tetap. Itu nafsu namanya, nafsu, ambisi gitu ya. Sedemikian rupa. Baru kemudian diganti dengan periode kedua, diganti lagi dengan periode kedua setelah Nabi wafat meninggal dunia, yakni khilafah ala minhajun nubuwah. Ada takdirnya, ada sisi manusiawi. Apa sisi manusiawinya? Nabi wafat di pangkuan Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat ribut. Bukan meributkan wafatnya Nabi. Yang diributkan apa? Siapa yang bakal gantiin Nabi? Itu yang diributkan. Makanya sampai-sampai jenazah Nabi tertunda untuk dimakamkan. Nabi wafat di hari Senin, dimakamkan malam Rabu. Jadi kalau jenazah kita nggak boleh Pak, telat dimakamkan itu. Kalau jenazah Nabi masih boleh, karena jenazah Nabi tidak akan dimakan oleh bakteri apapun, tidak akan membusuk, suci. Tapi satu pelajaran buat kita, sisi takdirnya itu, tapi sisi manusiawinya, mengapa? Karena sahabat terlalu sibuk membicarakan siapa pengganti Nabi. Sampai Fatimah kecewa kan? Bapak saya belum dimakamkan loh, kata Fatimah. Ngapa kalian ribut kekuasaan? Terjadilah perdebatan di Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada 3 calon khalifah pengganti Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan itu perwakilan kaum muhajirin. Dari perwakilan kaum Ansar itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Woi, itu secabutan pedang kalau mau tahu Pak. Itu manusiawi kan. Jadi kalau orang pemilihan panas banget ya, pilpres, pilgub, pilwalkot, wajar. Sahabat tuh kurang apa solehnya? Cabut pedang. Cuman karena tiga-tiganya ini masih soleh gitu, yang koordinatornya lah. Ibaratnya itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini masih soleh gitu kan. Bisa ngendaliin masanya. Kata perwakilan Ansar, lebih baik kita serahkan kepada perwakilan muhajirin, karena mereka lah yang pertama-tama kali beriman. Baru ada 2 alternatif kan, Abu Bakar dan Umar. Melihat itu semua, Umar langsung membaiat Abu Bakar. Maka diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Dan itu hanya berlaku selama 2 tahun. Dan di waktu itu apa nggak ada masalah? Tetap ada masalah. Orang nggak mau bayar zakat lagi dan lain sebagainya. Termasuk Fatimah tidak mau berbaiat, tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar sampai wafat meninggal dunia.
Dan Imam Ali pun tidak berbaiat. Setelah Fatimah wafat, barulah Imam Ali berbaiat. Nah, sikap Fatimah itu apa? Unsur manusiawi. Sebagai manusia dia memang bukan nabi, dia putri nabi, Pak, tapi bukan nabi. Tetap ada sisi manusiawi beliau. Kecewalah, bahasa kitanya tega kalian ya. Papa saya belum dimakamkan kok kalian udah ribut kekuasaan. Itu manusiawi. Makanya bacalah kitab sirah-sirah itu. Biar jadi pelajaran buat kita mana sisi manusiawinya, mana sisi takdirnya. Agar kita ini nggak ditipu orang-orang politik, Pak. Kita ini orang-orang politik sekarang mudah betul pakai bahasa agama ya. Untuk memperalat kita semua. Jangan maulah begitu tuh. Kemudian ganti Abu Bakar, ganti ke Umar. Panas lagi. Secabutan pedang. Dibayat Umar. Karena ngapa? Masih ada Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Orang solih. Dua-duanya ini menantu Nabi. Dan dijamin untuk masuk surga juga sama. Setelah Umar wafat, ganti Utsman. Ribut lagi. Itu dua kubu. Sudah secabutan pedang juga. Imam Ali ngeliat sudah pada secabutan pedang. Imam Ali langsung pegang tangan Utsman dan berbaiat. Nggak jadi pendukung Imam Ali. Nah, ketika Utsman berkuasa, disinilah dominan unsur manusiawi terjadi. Setelah 10 tahun berkuasa, kan Umar 10 tahun adem kan gitu ya. Intrik sedikit lah biasa kan begitu. Di masa Utsman terjadi. Karena di masa Utsman ini ada tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman. Beliau dituduh korupsi. Itulah bahayanya orang munafik ya Pak, tukang ngadu domba. Dan ada alasan memang karena rata-rata gubernur-gubernur waliul balad ya, gubernur-gubernur yang diangkat di masa itu rata-rata dari keluarganya Utsman. Khalifah Utsman itu kan dari Bani Umayyah, kayak Muawiyah sebagainya, itu gubernur-gubernur dari keluarga beliau. Dianggap nepotisme lah beliau ini. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Makanya demo itu kalau tujuannya untuk mengingatkan penguasa boleh, tapi kalau dibelokkan untuk kepentingan lain jangan, dosa. Karena sudah terjadi. Nah kata Utsman, semua tuntutan kalian akan saya penuhi. Tapi pulang ke Mesir. Rata-rata orang Mesir nih, pulanglah ke Mesir. Gak usah di sini lagi. Beliau minta kendalikan kepada Gubernur Amr bin As dari Mesir. Nah dalam perjalanan pulang, sekretarisnya Utsman, sekretaris kabinet aku sekarang ya, sekretaris presiden ini, nyuri stempel khalifah. Dia tulis surat, stempel pakai stempel khalifah, kirim ke gubernur Mesir. Nanti pendemo ini pulang ke Mesir, langsung kasih hukuman mereka semua. Nah surat ini belum nyampe ke Mesir, bocor di tengah jalan. Pendemo nggak jadi pulang ke Mesir. Balik lagi ke kota Madinah, dikepung ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Maka di malam ke-40, orang loncat dinding rumahnya, masuk ke dalam kamar, Khalifah sedang sholat. Ditunggu Pak. Khalifah selesai sholat membaca Quran, ditombak dadanya. Ada yang mengatakan ditombak, ada yang mengatakan ditusuk pakai pedang. Dan darah membasahi Al-Quran yang dibaca oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang bunuh siapa? Sahabat Nabi juga. Bukan orang Yahudi, bukan. Itu fitnahan. Itu bahayanya fitnah politik. Selevel sahabat Nabi saja bisa, apalagi cuma selevel kita. Makanya hati-hati Pak dengan narasi media sosial. Orang sering nge-share di grup WhatsApp itu. Yang inti share itu membuat kita ini nggak saling percaya sesama warga bangsa. Membuat kita ini saling curiga dan ingin berperang. Ingin bermusuhan. Hati-hati sekali itu. Karena sudah terjadi. Khalifah Utsman terbunuh. Kejadian tragis ya. Dalam sejarah Islam sebetulnya. Karena Khalifah Utsman itu nggak mungkin ngelawan ya Pak. Karena Khalifah Utsman itu usianya waktu dibunuh itu 79 tahun. Bisa apa sih orang umur 80 tahun kurang dikit? Ngangkat pedang aja udah lemes kan begitu kan Pak? Tapi apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Sesama orang muslim sendiri. Gak enak aja nyebut nama-namanya Pak. Karena salah satunya diantaranya juga adalah sahabat-sahabat terkemuka. Yang percaya dengan hoax. Dengan fitnah. Ya gak mungkin lah Khalifah Utsman KKN kan? Uang dia menantu Nabi dari 2 anak Nabi kok. Dan beliau dijamin masuk surga. Maka dibaiatlah Imam Ali. Nah Imam Ali, perang Imam Ali itu juga sama pemberontak Mesir ini. 5 hari perangnya Pak sama pembunuh Utsman. Cuman aktor-aktor pembunuhnya itu belum dieksekusi, belum ditangkepin. Ngapa? Karena rata-rata mereka punya koneksi terhadap kekuasaan di berbagai macam daerah. Maka kata Ali, nanti menangkap mereka semua gubernur baiat dulu ke Imam Ali,
ngambil kesetiaan, baru nanti pembunuh Khalifah Utsman kita eksekusi. Kita adililah bahasanya. Cuman gak sabar, muncullah demo di Basrah. Yang mimpin demo Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bersama pemimpinnya korlapnya lah, misalnya korlapnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Dua sahabat yang dijamin masuk surga. Surganya jelas sakralnya, Aisyah jelas Ummul Mukmininnya. Saya yakin beliau itu karena korban fitnah tadi, Pak, korban hoax tadi kan gitu ya. Karena mereka tuh dijamin masuk surga semua, beliau-beliau itu. Nah, waktu itu kata Khalifah Ali, damaikan, janjikan kepada pengunjuk rasa bahwasanya kita akan menegakkan keadilan. Muncul provokator. Nah, di balik masa itu pasti ada provokator. Provokatornya ini lebih kepada kelompok Yahudi dan kelompok Khawarij. Maka gubernur Basrah dipanah pas di jantungnya. Sedang mendamaikan masa dipanah. Kalau sekarang ditembak lah istilahnya kan. Ya sudah Pak, tempur akhirnya. Pasukan pemerintah, komandan tempurnya itu adalah Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, tempur sama kubu lawan Aisyah Ummul Mukminin, putrinya Abu Bakar. Bayangin aja ya, subhanallah, luar biasa itu. Itu 18.000 yang meninggal dunia. Bacalah dalam Sirah Nabawiyah, sirah sahabat, sejarah kekuasaan Islam tuh. 15.000 dari kubu oposisi, 3.000 dari kubu pemerintah. Jadi, dan meninggal Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam wafat meninggal dunia. Itu perang saudara, tragis banget. Coba kalau kita pakai bayangan sekarang nggak bisa itu. Nggak masuk kalau pakai bayangan sekarang. Sahabat semua kayak itu. Itu sisi manusiawi. Sisi manusia itulah kekuasaan. Makanya kita sebagai rakyat jelata di bawah ini jangan terlalu mau dipimpong sama orang politik. Udah pakai hati nurani saja, jangan terlalu mau. Ujung-ujungnya ke sana nantinya. Kalau ujung-ujungnya ngajak kita musuhan, jangan. Beda pilihan itu wajar, dunia ini urusan dunia, bukan urusan akhirat, kan begitu. Kecuali kalau kita milih daging babi halal apa haram, ya halal semua, haram semua lah milihnya, kan gitu ya. Jelas pilihannya. Tapi kalau untuk urusan politik, sudahlah masing-masing aja. Ngapa lo pilih A, om gua? Ya hak dia kan, om dia soalnya kan. Ngapa kalau pilih itu adik saya? Ya wajar lah. Hal-hal yang masuk akal untuk dipilih bagi mereka, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, sudah Isya ya. Isya jam berapa sih Pak? Enggak apa-apa, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. 6 bulan kemudian setelah perang Jamal, perang tadi namanya dengan Aisyah itu perang Jamal namanya ya. Walaupun habis itu maafan lah. Ya, Aisyah sampai menangis. Kalau saya tahu kan ini adu domba, kata Aisyah, saya menyesal. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Makanya Aisyah menjelang wafat meninggal dunia. Kalaulah waktu bisa diulang, kata Aisyah, tidak akan pernah terjadi perang Jamal itu. Sampai segitunya. Perkara yang paling disesalkan oleh Ummul Mukminin adalah terjadinya perang Jamal. Karena beliau pemimpinnya Pak soalnya. Perkara yang paling disesali oleh Ummul Mukminin sampai wafat meninggal dunia adalah perang Jamal. Gara-gara adu domba politik. Ya, saling memaafkan satu sama lain. Termasuk Imam Ali minta maaf sama anaknya Tolhah dan Zubair. Saya dan bapakmu berperang di dunia, saling berhadapan di dunia, saling menghunus senjata di dunia. Tapi percayalah nak, saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Senyum anaknya, pelukan sama Imam Ali. Sampai segitunya. Habis itu 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin, masih juga itu Pak. Siapa yang berontak? Muawiyah, sepupunya Khalifah Utsman. Masih nggak puas dia. Perang Siffin. Nah ini korbannya banyak betul, 80.000 yang meninggal. Sahabat semua loh itu. Sahabat semua yang meninggal itu. Baik sahabat yang sempat bersama Nabi maupun yang tidak sempat bersama Nabi. 80.000. 50.000 dari kubu pemberontak, 30.000 dari kubu pemerintah. Sampai Imam Ali dibunuh pada bulan suci Ramadan oleh Khawarij. Nah, Khawarij itu betul kata Nabi, Khawarij itu akan muncul ketika umatku sedang bergesekan, berkelompok-kelompok dan berperang. Contoh begini,
Suriah ada kubu pemerintah Bashar al-Assad, ada kubu oposisi. Ini tuh adu domba sebetulnya. Kan Suriah perang itu adu domba Yahudi. Islam semua itu. Jangan mau yang ada klaim ini kelompok itu, jangan, Islam semua. Nah, ketika mereka berperang muncul Khawarij. Apa? ISIS. Itu Khawarijnya ISIS gitu. Sama dulu ketika Imam Ali perang sama Muawiyah, muncul Khawarij. Nah, Khawarij ini yang lelah betul Imam Ali memeranginya. Dan hebatnya Khawarij itu, Pak, kalau ibadahnya makalah kita. Laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai. Bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, kata Nabi. Wala siyamikum ila siyamihim bisai. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Makanya kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang ini, Pak, Islam yang keras-keras itu, yang kafir semua orang itu, ibadahnya kalah kita. Baca Qurannya kalah, itu hadis sahih loh. Dalam Sahih Muslim, orang Khawarij itu bacaan Qurannya kalah kita. Mereka tahajud itu menghatamkan Quran seminggu sekali. Luar biasa. Dushimain baina ainai, hitam jidatnya, Pak, di antara kedua mata. Maaf kalau ada yang hitam ya. Maaf, saking atar sujud karena bekas sujudnya. Sampai segitunya loh di dalam hadis-hadis sahih itu. Salat mereka sangat tekun, mengalahkan salat kalian. Puasa kalian juga begitu. Nah, inilah yang membunuh Khalifah Ali saat sedang mengimami salat subuh pada bulan suci Ramadan. Mereka halalkan darahnya. Subhanallah. Jadi nanti kita lanjutin ya. Habis salat Isya saya lanjutin dikit, baru nanti tanya jawab. Artinya jangan, maksud saya begini, jangan tertipu dengan kesolehan zahir. Khawarij itu baca Qurannya fasih, rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam, Pak, yang menikam Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Makanya Dr. Ar-Razi Hashim, itu penceramah fenomenal baru ya, Pak, itu mengingatkan jangan sembarang anak masuk ke rumah tahfiz atau pondok hafal Quran. Karena terindikasi rumah tahfiz ada, enggak banyak ya, ada yang disusupi oleh kelompok Khawarij. Dan jangan heran, memang dari Nabi sudah disampaikan oleh Nabi. Orang Khawarij itu rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali. Baik, demikian kita break dulu sebentar. Nanti setelah salat Isya kita lanjut sedikit dan kemudian kita buka sesi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai aktor pembunuh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Khawarij itu adalah kelompok yang secara ibadah yang bunuh Imam Ali itu ya, Pak. Dan mereka jumlahnya ribuan, banyak sekali. Bahkan Imam Ali itu ada sesi perang khusus dengan Khawarij. Dan mereka nggak mau bertobat. Khawarij itu dari segi ibadah kita aja kalah. Sederhananya begitu. Berdasarkan hadis-hadis sahih, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisyai. Bacaan Qur'anmu dibandingin mereka enggak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi kalau salat ke masjid itu paling rajin. Di shop yang paling depan terus, kelompok Khawarij tersebut. Dan mereka ini bahkan tidak pernah berbuat maksiat. Hebatnya Khawarij, enggak pernah berbuat maksiat, tidak berzina, tidak berbuat maksiat. Tapi mereka dikatakan oleh Nabi, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Ketaatannya dan ibadahnya mengalahkan umumnya kaum muslimin, tidak pernah berbuat maksiat. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Karena maksiat endingnya itu yang gede banget. Bukan nggak pernah berbuat maksiat sama sekali, kecuali apa maksiatnya orang Khawarij? Satu, mereka mendelegitimasi pemerintah. Mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Itu Khawarij. Jangankan pemerintah zaman sekarang, Nabi aja mereka kritik loh, Pak. I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Masya Allah. Mending kalau menyebutnya ya Rasulullah. Muhammad, nuduh nama.
Memang betul-betul kurang ajar itu. Si Khawarij itu. Dia nuduh nama, nggak sopan. Betul-betul nggak sopan Khawarij itu. Jadi mereka ini mendelegitimasi pemerintah yang sah. Makanya ajaran Islam kalau diarahkan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, kajian bulan kita yang lalu, tinggalkan Pak. Itu udah nggak benar. Jadi man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'atun, tidak ada baiat di lehernya, tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini dosa pertama Khawarij. Puncaknya adalah dibunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua, dosanya Khawarij itu wayaqtuluna ahlal Islam. Masih dalam kitab Sahih Muslim ini, mereka membantai sesama orang Islam. Ini dosa yang keduanya. Pokoknya orang Islam kalau nggak sepaham sama dia, sikat, halal darahnya. Wa yad'una ahlal authan, dan mereka itu membiarkan penyembah berhala. Coba negara-negara yang nyembah berhala gitu, negara-negara yang nggak jelas agamanya dibiarinnya. Tapi negara Islam diperanginya. Coba bapak-bapak lihat di Timur Tengah itu. Perangnya di mana? Ya negara Islam. Bukan di negara-negara, bukan di Israel malahan mereka perangnya ya. Malah memerangi sesama orang Islam itulah. Itu ciri mereka. Yang ketiga, mereka membunuh kelompok mu'ahid. Apa itu kelompok mu'ahid? Mu'ahid itu ada dua macam. Satu, lawan yang menyerah. Lawan yang menyerah. Terlepas agamanya apapun, lawan yang menyerah. Yang kedua, mu'ahid itu adalah orang non-muslim. Sesama warga negara, sesama tetangga. Maka Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahid. Mu'ahid itu apa? Orang yang sudah menyerah, atau orang non muslim yang hidup bertetangga sama kita. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Coba kalian lihat mereka Pak, ngebom rumah-rumah ibadah agama lain, kerjaannya kan begitu. Itu ada dosanya Khawarij. Dan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam ketika selesai dimakamkan Imam Ali, dia kan diseret keluar mau dieksekusi. Disuruh taubat nggak mau. Ngapain saya taubat? Uang saya membunuh orang kafir kok. Imam Ali itu orang kafir loh Pak. Ahlul bait Nabi berhal kan. Orang kafir, akhirnya dipotong tangannya, anteng aja. Potong kupingnya, anteng aja. Dicongkel matanya, tusuk dicongkel, masih anteng aja. Potong lidahnya baru dia nangis. Kenapa dia nangis? Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Saking solehnya Khawarij itu. Dari segi kesolehan memang kalah kita. Tapi Nabi sudah katakan, Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Nah, makanya waspadalah kita umat Islam itu. Boleh fanatik, kalau nggak fanatik kan nggak ada giroh kita beragama kan. Tapi jangan berlebihan. Kita manusia biasa. Silakan Pak, sambil dimakan itu. Langsung. Malah air minumnya sudah ada yang tinggal 1/4 itu. Mr. Wira itu kayaknya ya. Oh aduh, aus berarti dari tadi itu. Silakan. Baik, kembali lagi ke kajian kita, ke lanjutan tema kita. Imam Ali terbunuh, maka hendak diangkat Imam Hasan. Muawiyah memberontak. Kata Imam Hasan, kemarin-kemarin sudah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan. Maka kata Imam Hasan, saya menyerahkan kekuasaan. Imam Hasan ini ahlul bait Nabi Pak. Ahlul bait Nabi. Tapi ada sisi manusia. Makanya saya ingin tegaskan begini. Keturunan Nabi itu nggak maksum. Tidak suci. Itu yang harus kita ketahui. Apalagi yang sudah sekarang ya, nggak maksum. Tidak suci. Bisa benar, bisa salah. Mengapa demikian? Imam Hasan itu menikah itu
Ada riwayat yang menyebutkan sampai 99 kali. Itu kalau di orang sekarang, waji misalnya. 99 kali berbini, woi itu apa kata jemu? Apa kata orang ya Pak ya? 99 kali menikah. Itulah mengapa jangan heran Pak, kalau zuriat Nabi itu banyak, termasuk di Indonesia ini. Banyak sekali. Rata-rata dari keturunan Imam Hasan. Bahkan Imam Hasan itu yang meracunnya dalam penjara itu istri beliau sendiri. Suruhannya Yazid. Karena saking banyaknya menikah tadi. Ya tapi enggak lebih dari 4, cuman 99 kali. Saya melihatnya itu sisi manusiawi. Manusianya kan begitu. Nah, Allah ingin tunjukkan keturunan Nabi itu enggak suci gitu. Tetap ada seperti manusia biasa. Cuman ada hikmahnya. Mengapa? Dengan begitu subhanallah. Sekarang tersebar ke seluruh dunia kan keturunan Nabi. Ada yang bahkan hidungnya nggak mancung lagi gitu. Karena sudah blasteran gitu ya Pak. Itu hikmahnya luar biasa itu. Makanya saya nggak mau berburuk sangka. Oh itu hikmahnya Imam Hasan banyak menikah. Jadi anaknya jadi banyak. Berkahnya sedemikian rupa. Nah setelah Imam Hasan radhiyallahu an menyerahkan kekuasaan, maka digantilah oleh raja pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarahnya, maka didirikanlah dinasti kerajaan pertama kali setelah periode khilafah. Bani Umayyah ini setelah Muawiyah yang gak enak, karena yang berkuasa anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Yazid ini penguasa jahat banget. Padahal belum lama kan dari masa Nabi itu jahat sekali. Beliau yang membunuh Imam Husain, kan Ibnu Ziyad yang menggal kepalanya. Perintah siapa? Yazid di Karbala itu. Beliau yang memerintahkan istrinya Imam Hasan untuk meracun dalam penjara. Subhanallah, jahat. Makanya Yazid itu katanya mati nggak diterima bumi itu. Masukin kuburan mentah lagi keluar. Karena saking jahatnya. Islam agamanya tapi jahat. Nah, yang dahsyat bener gini Pak, perang Ka'bah. Nah, ini makanya saya sudah katakan tadi, kepemimpinan itu ada masa sakralnya ya. Ada persoalan politik murni, manusia. Yakni gubernur Mekah, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, jadi gubernur Mekah, melepaskan baiat terhadap Bani Umayyah. Melepaskan baiat artinya tidak lagi mengakui. Terjadilah perang Ka'bah. Itulah sejarah di mana Ka'bah banjir darah dan Ka'bah terbakar. Seandainya itu terjadi zaman sekarang, Pak, apa kata dunia ya? Ka'bah itu pernah terbakar dan banjir darah. Jadi tahun itu haji diliburkan. Bukan karena wabah, perang saudara. Subhanallah. Jadi karena waktu itu pasukan gubernur Mekah Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi loh itu Pak, nyumput di Baitullah, nyumput di Masjidil Haram, kepung Masjidil Haram pun terbakar. Makanya saya ingin katakan, gara-gara politik agama ternoda. Makanya jangan sampai sekarang kalau mau berpolitik silakan Pak, bapak-bapak mau masuk partai apa saja, tapi jangan bawa-bawa agama. Itu aja saya pesannya. Gara-gara politik agama ini ternoda. Sudah terjadi dan udah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan, sangat banyak bahkan. Ya tadi perang Ka'bah yang jadi bukti bagi kita sesama sahabat Nabi. Dari ulasan dari awal sudah saya sampaikan sedemikian rupa. Nah pasca itu Bani Umayyah ini tapi nggak jelek semua ya Pak. Ada hebatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, tetap bagus. Zaman-zaman tadi itu saya cuma ingin menyampaikan ada periode di mana kekuasaan itu bicara tentang politik. Politik itu bicara tentang ambisi manusia. Itu yang harus kita sadari. Enggak semuanya sakral loh maksud saya. Karena yang jadi pemimpin itu adalah manusia. Manusia biasalah. Kalau ngelihat duit ya senang gitu kan. Kalau ngelihat orang cantik ya senang, ya normal soalnya kan. Itu manusiawi banget gitu ya. Yang sedemikian rupa. Makanya Bani Umayyah zaman keemasannya di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka muncul kalau penutup khutbah itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Pengganti itu. Karena Yazid biasanya habis khutbah nyaci maki keturunan Ali, Ahlul Bait. Maka oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz diganti. Tapi beliau nggak lama, Pak. Nggak nyampe 3 tahun jadi khalifah. Ngapa lah orang baik itu nggak lama ya? Yang lama itu orang jahat. Makin jahat makin lama berkuasa. Percayalah. Kalau orang menghalangi sikat soalnya. Makin lama berkuasanya. Nah, Bani Umayyah ini nggak nyampe 100 tahun. Kalau nggak salah 94 atau 96 ya. Nggak nyampe 100 tahun. Tapi lama lah itu. Lama banget ya. Itu transisinya, Pak. Mungkin kalau saya mau perkirakan jutaan nyawa melayang itu. Untuk perpindahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu. Orang Islam semua itu yang bunuh-bunuhan itu.